Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Desek semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Pada kesempatan ini memang kedatangan sebuah barang lagi ya. Ini kebetulan untuk AMD ya, motherboard yang ROG Strix B5 B650EF Gaming Wi-Fi ya. Ini untuk soketnya AM5 ya, generasi terbaru dari AMD. Terus ya otomatis ya DDR-nya itu harus DDR5 ya. Bisa DDR4. Untuk memorinya, dan untuk harga ini di e-commerce ya sekitar 5 jutaan ya, tergantung toko yang menjual gitu. Oke, kita lihat spesifikasi dulu di dus ya. Pertama ya, ini udah Aura Sync katanya, terus sudah Wi-Fi 6E ya, support DDR5. Ini udah PCIe 5 juga udah ready ya. Nanti kita akan lihat. Oke, itu bagian depannya ya. Kita lihat bagian belakang. Nah, ini lebih lebih lengkap lagi kayaknya. Nah, ini dia ya. Yang pertama ini tampilan atasnya, terus untuk powernya katanya ada 12+2 PCIe 5, terus ada yang spesial nih untuk PCIe slot Q release ya. Nanti kita lihat di sini ada keterangan back panelnya ada apa aja, CPU-nya supportnya seperti apa, memori seperti apa, chipset, storage dan lain-lain. Kita bisa lihat nanti lah di motherboard kalau untuk itu ya. Oke, kita seperti biasa mungkin unboxing kita dapat apa aja di box ini. Nanti kita akan terangkan lah gitunya spesifikasinya satu persatu. Oke, kita lakukan unboxing ya. Oke, ini dia ya. Ini dia ya. Sama di bagian kanan nih kita dapat, nah ini antena ya. Nah, antena karena kalau motherboard yang baru-baru atau yang sekarang ini biasanya mereka sudah include Bluetooth dan antena. Ini termasuk ini ya. Ini satu ya. Nah, ini antenanya. Ini pigtailnya ya. Ada dua nih pigtailnya. Nanti kita tuh ya. Terus kita keluarin dulu ini motherboardnya ya. Nanti kita terangkan. Kita lihat di bagian bawah kita dapat apa aja. Nah, ini di bagian bawah kita dapat motherboard technical update ya. Kayak manual book lah gitu ya. Terus kita dapat juga ini stiker ya. Stiker Asus. Lumayan nih. Terus dapat manual book. Dapat ini apa ya, gantungan kunci atau apa ya. Lumayan. Dapat kartu garansi ini kayaknya. Atau apa ya? Komen aja di bawah ya, ini apa nih. Terus kita dapat juga ini pad ya. Nah, ini pad biasanya untuk dudukan apa nih ya, untuk dudukan NVMe atau apa ya. Nah, ini juga dapat juga thermal pad tadi untuk dudukan SSM2 kayaknya. Dapat kita juga lock untuk ini ya, untuk NVMe ya. Mungkin takutnya copot nih yang di motherboard. Diganti dengan itu. Dapat juga SATA, ini ada 2 buah. Kabel SATA 2 buah. Dapat juga tripod ya. 1, 2, 3, 7 buah nih ya. Terus dapat juga tadi kayak tadi ya nih. Untuk apa ya? Di komen aja. Kalau ada yang tahu nih komen aja ya untuk apa. Oke, gitu ya. Yang didapat di bagian bawah dari motherboard. Jadi kita akan kita bongkar ya motherboardnya. Kita akan lihat spesifikasi dari motherboardnya. Oke, kita buka ya. Nah, ini dia. Oke, ini ya tampilan secara keseluruhan. Oke, kita bahas bagian bawah ya. Nah, ini di bagian bawah ada untuk audio ya. Nanti untuk yang dicolokin ke front panel. Terus ada yang ini juga untuk audio ya. Cuman memang kita harus beli lagi konverter terpisah ya, yang SPDIF ini.
Biasanya nih ada di sini ya, ada di bagian pinggir di sini ya, di bagian. Nah ini ada biasanya di sini ya, ada SPDIF. Cuman ini diganti sama Type C ya kalau yang untuk tipe ini. Nah, memang berarti kita harus apa namanya membeli lagi konverternya ya, konverternya nanti colokin ke sini. Nah ini untuk kipas ya, ini untuk kipas sasis. Terus ini untuk komputer debug ya. Terus yang ini untuk Thunderbolt header. Jadi bisa Thunderbolt header, tapi kita harus beri konverter lagi ya. Terus yang ini untuk clear CMOS ya. Nah, di pinggirnya ada untuk RGB ya. Ada dua nih. Terus ada untuk thermal sensor. Ini thermal sensor. Terus untuk CPU overpower. Jadi kalau mau overclock CPU-nya di sini ya. Ini kalau ini default, ya kalau dipindah ke 2 dan 3 ini baru overclock. Tapi memang harus orang ngerti lah gitu ya kalau menggunakan ini. Terus ini ada dua untuk USB ya. Kedua, ada lagi sasis main dan untuk panel ya, sistem panel ini untuk power, reset, tombol power, tombol reset, LED, hard disk dan lain-lain di sini ya. Nah, kita masuk ke bagian atas, ini ada untuk sasis fan lagi. Jadi untuk kipas di sini ada ya. Nah, terus ada nah ini bagian ini ya. Ini untuk M2 ya. SSD M2. Ini generasinya ya kalau nggak salah generasi 3 atau 4 ya. Cuman kalau ini dipakai slot ini ya dipasang M2 gitu ya. Maka otomatis ini di disable ya. Karena dia tuh sharing ke sini. Mekanismenya tidak langsung ke prosesor ya. Tidak langsung masuk ke prosesor ke sini ke atas. Melainkan dia sharing ke chipset dulu. Jadi ini sistemnya kalau ini terpasang M2 SATA M2 NVMe atau SATA gitu ya. Ini mati, yang ini mati ya. Yang ini. Nah, ini makanya cuma pilihan ya kalau ini pasang, ini mati, kalau ini dipasang ini mati gitu ya. Itu kelemahannya. Nah, ini yang PCI Express 16 kali ya. Kalau yang atas yang ini udah Gen 5 ya. Yang atas yang ini udah Gen 5. Kalau yang ini yang ini kalau nggak salah 4 ya, generasi 4. Terus ini yang PCIe 1 kali ya. Kalau ini 16 kali. Di bagian atasnya lagi kita akan coba buka ya. Ini ya, sama ini kita coba lihat. Oke, kita akan coba buka ini ya. Untuk lihat dalamannya seperti apa. Nah, ini dia ya. Ini ada thermal paste-nya. Ada thermal paste-nya. Terus ini si bautnya itu sistem lock-nya. Jadi kalaupun ini tidak jatuh ya si ininya. Si bautnya jadi gampang lah, tidak akan mudah hilang gitu. Nah, ini ada untuk M2 ya. M2 4 kali ya. Ini bisa M2 yang panjang juga sampai sini ya. Tapi yang ini mungkin di tepot gitu. Itu ya. Terus ya tadi ya kalau ini terpasang ini mati ya, tidak bisa digunakan. Ini yang 1 kali misalkan untuk LAN dan lain-lain tambahan di sini. Kalau enggak untuk sound card mungkinnya kalau ingin terpisah bisa dari situ. Kita buka yang ini ya. Yang kedua. Ini masih slot M2 ya. Ini 1 buah. Jadi tadi tapi ya kelemahannya kalau ini dipakai ini PCIe yang bawah jadi mati gitu ya. Kita lihat yang kedua ini. Oke, ini ya. Ini kebetulan udah emang pasang ya. 1 buah. Ini jadi sistemnya sistem lock gini ya.
Nah ini ketika dibuka, nah ini kebuka ya, gampang lah. Jadi nggak usah pasang baut-baut lagi ya. Nah ini mekanismenya, tinggal lock ini. Ini ada satu buah juga, ini bisa juga panjang ya sampai sini. Oke, ya, itu ya untuk NVMe. Nah yang ini chipsetnya di sini ya. Nah, untuk ini udah support PCIe 15 Gen 5 ya. Ini. Oke, itu ya. Yang ini udah support Gen 5 yang PCIe 16 kali, udah ada armornya juga. Jadi kalau untuk PGA yang agak gede ini akan kuat nampaknya. Terus di sini ada untuk apa namanya? Chipsetnya ya. Ini pas plus coolernya di sini. Dinginnya di sini. Oke, kita agak naik lagi ya. Nah, ini ya bagian atas. Di sini juga ada sama ya. Slot M2. Slot M2 di sini ini udah support NVMe yang Gen 5 ya. Kalau untuk PGA kan belum ada yang Gen 5 ya. Cuman dia udah support. Kalau yang ini sudah ada ya, yang Gen 5, yang NVMe-nya cuman mahal banget ya harganya sekarang untuk 1 tera kalau nggak salah di 4 jutaan lah kali ya. Terus di sini juga ada kipas lagi ya. Di sini ada kipas lagi. Terus ini yang spesial ya. Jadi untuk ngerilis PGA-nya, terutama kalau PGA yang gede ya, kayak sekarang yang 4080 gitu ya. 4090 itu kan gede banget ya, bisa penuh segini gitu ya. Nah ini kadang-kadang kita kalau ngebuka di sini nanti akan susah ya. Akan susah. Nah ini dia pakai sistem rilis yang di sini. Jadi kalau dipijit, nah ini dia gerak ya, ngebuka lock kunci si PGA di sini. Terus untuk di bagian ini ya, ada untuk USB yang Type C ya. Cuman ini yang gennya gen kedua kayaknya, yang gen pertama ya. Gen pertama ini ya sekitar 6 gigaan kalau nggak salah ya. Nah ini untuk Type C yang gen kedua ya. Nah, ini perlu konverter lagi nih. Konverter khusus. Ini bisa sampai 10 giga katanya. Nah ini ada 4 slot untuk RAM. Kalau mau dual channel ya ini dipasangnya ya 2 dan 4. Nah ini apa namanya AM5-nya. Kita coba buka ya. Jadi sistemnya sekarang kayak Intel ya kalau AMD. Kalau dulu kan ini lubang-lubang gitu ya. Kita prosesornya itu kita masukkan dengan jarum-jarum. Nah kalau sekarang ini kayak AMD, sistemnya sistem LGA ya. Jadi line grid kalau masalah. Itu ya. Terus ini heatsinknya lumayan tebal gitu ya. Kalau yang untuk jenis ini, cuman ya kalau yang tipe yang bagus, ini ada penghubung ya besi biasanya ke sini. Jadi lebih luas lah gitu ya untuk pendinginannya. Ya, nah ini untuk kursi heatsinknya cukup luas. Ini juga ya, cuman ini masih terpisah ya. Kalau yang untuk tipe X670E biasanya ini ada penghubung besi ya ke sini, jadi lebih penyebarannya lebih luas. Terus ini yang 24 pin power ya, 24 pin power. Yang ini ada nah ini nih ya, ini di atas nih ada 8 plus 4 untuk power utama. Yang utama yang ini yang 8 ya, dan di sini ada LED ya. Kecil ini nggak kelihatan nih kayaknya nih dekat jari mang. Itu untuk menandakan kalau ini tercolok ini nyala. Itu ya. Terus selanjutnya di bagian atas juga. Nah, di bagian atas ini ada untuk apa namanya pompa ya. Untuk pendingin ini gitu ya. Untuk CPU fan sama untuk pompa di sini. Yang bawah untuk CPU fan, yang atas ini pompa gitu ya. Sama ini juga untuk CPU ya, pompa CPU. Nah, ini yang putih ini adalah RGB ya. Jadi kalau mau RGB nambah yang kabel itu ya, panjang, ini colokin di sini. Ini juga sama untuk RGB. Nah, untuk indikator dari
atau isi debugnya ya di sini nih. Nah, ini bagian atas ini berwarna merah ya. Kalau pertama kali nyala ini untuk menandakan indikator dari CPU ya. Nah, yang kedua itu berwarna kuning ya. Itu untuk menandakan yang ini nih. Yang kedua ini berwarna kuning itu menandakan untuk ngecek memori ya. Jadi kalau ada masalah di memori biasanya dia akan mentok di sini ya. Di yang kedua. Ya kalau CPU masalahnya di mentok yang pertama. Yang ketiga untuk PGA ya. Yang PGA ini warnanya putih ya. Nah ini. Dan yang ketiga ini untuk boot atau hard disk atau enggak NVMe itu berwarna kuning hijau ya. Jadi kalau kuning terus ke hijau. Nah, itu berarti udah booting ya. Oke, gitu ya. Bagian ininya, bagian atasnya. Kita lihat untuk bagian sebelah kiri ya. Nah, ini untuk di bagian sebelah kiri dari motherboard ini. Ini dia ya, cuma ada 1, 2, 3, 4 ya. 4 SATA ya. Jadi memang nggak kayak dulu ya. Kalau dulu proses SATA-nya itu biasanya nggak kayak dulu ya. Kalau dulu SATA biasanya banyak nih. Kalau ini hanya 4 buah. Oke, kita lari ke bagian kanan ya. Nah, ini dia bagian I/O-nya. Yang bagian belakang ya. Nah, ini ada DP ya, sini. Terus ada HDMI. Yang ini adalah SATA USB 3 ya, yang generasi 1. Ini 6 GB kalau nggak salah kecepatannya. Yang ini generasi 2 USB 3-nya ini bisa sampai 10 GB ya kecepatannya. Yang ini ada tombol untuk BIOS flashback ya. Jadi kalau ada masalah dengan BIOS, kalau nggak update BIOS pakai ini. Yang ini USB generasi 1 ya, atau generasi 2. Ini USB 2. Ini LAN sampai dengan 2,5 GB. Yang ini sama yang kayak ini ya. Yang USB 3 generasi 2. Yang ini Type C ya. Kalau yang Type C ini bisa sampai 20 GB ya kalau nggak salah kecepatannya. Yang ini WiFi 6E. Nah, ini ya. Tadi antenanya pasang di sini. Nah, ini untuk audio. Gitu ya. Yang didapat. Ini bagian atas coba kita lihat. Nah, ini untuk heatsinknya ya. Ini seperti ini. Nah, ini kalau yang tipikalnya bagus ini ada besi yang nyambungin di sini. Oke, itu secara spesifikasi. Kita lihat bagian belakang. Nah, ini ya seperti ini. Ini yang bagian belakang memang agak spesial nih kalau yang AM5 ini. Jadi untuk beberapa pendingin yang ada bawaannya ini ya, kita harus mencopot ini. Ini agak ribet memang ya. Dari si AM5 ini. Itu ya. Itu mungkin untuk spesifikasi ROG Strix yang game B65EF ini yang gaming WiFi cukup lumayan banyak ya fiturnya gitu ya. Terus ada beberapa juga yang sifatnya baru ya. Jadi untuk yang ini untuk ROG yang tipe B65E ini dia sudah support PGA-nya yang generasi 5 ya. Gen 5 walaupun belum ada. Terus yang PC yang NVMe-nya juga sudah ada yang support untuk yang slot pertama ini support di Gen 5 juga. Jadi lebih kenceng lah gitu ya. Oke, itu aja. Jadi kesimpulannya kalau menurut Mang ya untuk untuk masang prosesor yang high end gitu ya. Tapi kita belum punya anggaran gitu ya untuk ngambil yang tipikal high end juga mobotnya atau motherboardnya. Kita bisa ambil dulu yang ini ya. Karena ini bisa
support juga sampai ke Ryzen 9 ya. Ryzen 9 juga nggak masalah nih, kayaknya dari powernya juga, terus dari beberapa feature-nya itu bisa support gitu. Misalkan kalau pengen ya minimal ini pakai Ryzen 7 7700X gitu ya ke atas. Kalau yang untuk 7000 Ryzen 5 7600X ini sayang lah, terlalu feature-nya terlalu tinggi lah gitu ya. Kalau mau menggunakan prosesor itu. Itu aja mungkin cuman ya Mang kasih beberapa informasi ya, kebetulan Mang pernah pakai juga. Jadi kalau kita kelemahan dari yang AM5 ini ya, yang prosesor AM5 yang Mang rasakan, yang pertama ketika kita overclock memori, misalkan memori bawaannya ini 4800 gitu ya, kita up ke 5200, nanti dia bootnya agak lama nih. Jadi dia kalibrasi memorinya tuh beberapa kali gitu ya. Beberapa kali sampai 15 sampai 20 detik lah gitu ya. Dia untuk ngecek kalibrasi dari si memori ini. Jadi boot awal ini akan lama gitu ya. Itu kelemahan yang yang AM5 ini gitu ya. Nah, terus untuk beberapa kasus gitu ya, untuk yang AM5 7700 ke atas itu biasanya panasnya itu cukup tinggi, jadi memang HSF-nya harus yang bagus ya. Walaupun menurut AMD ya 95 100 itu nggak masalah gitu ya, tapi memang baiknya kita pasang HSF yang cukup tinggi gitu ya. Terus kalau yang beberapa kelemahan yang merasakan juga di sound card-nya itu ada noise ya, ada noise, jadi tidak bersih walaupun emang sudah update si BIOS-nya ya. Update si BIOS-nya. Ini mudah-mudahan untuk Asus ada perbaikan ke depan ya. Jadi masih ada suara mendengung gitu ya. Padahal emang sudah update BIOS-nya dan di dalamnya itu katanya perbaikan untuk salah satunya mengenai noise-nya itu. Gitu ya. Oke, itu aja mungkin untuk video kali ini ya. Kalau recommended ya cukup recommended karena tadi ya secara budget lumayan masuk gitu ya. Tapi picture-nya kita udah dapat cukup lengkap dengan beberapa aksesoris tambahan lah, seperti ini RGB ya. Sehingga ini RGB dan lain-lain sudah menyala. Demikian untuk video kali ini, seperti biasa jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.